Tuhan Yesus. Lalu jangan lupa siapkan Alkitab dan buku catatanmu. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan persembahanmu. Kamu bisa serahkan persembahanmu kepada mamamu untuk diberikan ke gereja, atau kamu bisa taruh ke dalam celengan, dan ketika sudah terkumpul kamu bisa bawa dan serahkan ke gereja. Lalu yang terlebih penting adalah mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita mau memulai ibadah kita mau menyanyikan lagu Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi.
Marilah kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Nah, kita mau kembali memuji nama Tuhan. Sekarang Kakak Ida minta semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Satukanlah hati kami
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Oke, kembali lagi nih kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Nah adik-adik, untuk minggu hari ini temanya untuk anak kelas pratama adalah kita satu keluarga dalam Kristus. Kakak ulangin lagi ya, temanya kita pada minggu ini adalah kita satu keluarga dalam Kristus. Nah ayat Alkitabnya nih adik-adik bisa buka Alkitabnya dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 20. Agak panjang nih ayatnya ya, agak banyak. Oke. Kalau sudah buka Efesus 2 ayat 11 sampai 20, kita mau baca bareng-bareng nih adik-adik ayatnya. Oke, 1 2 3. Judulnya dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Oke adik-adik, kita sudah selesai baca firman Tuhan ya. Oke, sekarang sebelum kita bahas ayat itu lebih lanjut, kakak mau memberitahu nih, ada fakta nih adik-adik. Adik-adik tahu nggak sih kalau dulu nih, waktu Indonesia masih zaman penjajahan nih, dulu itu masyarakat di perkotaan atau masyarakat yang ada di kota-kota besar di Indonesia itu dibagi atas tiga kelas adik-adik. Jadi kelas yang pertama nih, yang paling tinggi nih, itu adalah kelas-kelas orang Eropa. Nah kelas kedua, yang kelas yang di tengah nih, itu dia kelas-kelas orang Asia, kayak Jepang, Cina, Korea, gitu-gitu ya adik-adik, India. Nah baru nih yang terakhirnya adik-adik, kelas ketiga atau kelas yang paling rendah nih adalah orang-orang Indonesianya, orang-orang pribumi. Nah dulu nih adik-adik, karena adanya kelas sosial itu, jadi orang-orang Indonesia nih, orang-orang pribumi itu tidak bebas melakukan segala sesuatu yang mereka mau, seperti yang kita rasakan nih sekarang nih adik-adik. Dulu orang-orang yang ada di kelas pertama tuh yang kayak orang-orang Eropa, mereka itu punya kayak semacam kebebasan tersendiri atau keuntungan tersendiri, karena mereka itu ada di masyarakat kelas atas gitu kan ya, dan dianggap lebih
dari masyarakat-masyarakat yang ada di kelas-kelas bawah, yang kayak orang Asia atau orang pribumi. Nah tapi adik-adik setelah merdeka nih, setelah Indonesia merdeka, kelas-kelas kayak gitu udah nggak ada lagi adik-adik. Sekarang kita kalau misalkan kita lihat nih, mau orang bule kek, mau orang Asia kek, mau orang Indonesia kek, mau dari suku manapun sama ya adik-adik. Semuanya nggak ada yang kayak lebih, yang satu di atas yang lain atau yang satu di bawah yang lain gitu kan, semuanya sama. Nah adik-adik, contoh tadi tuh adik-adik sama seperti yang mau kita bahas dari ayat ini. Tadi kan sudah kita baca tuh mengenai orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Nah lebih tepatnya mungkin orang non-Yahudi di ayat ini tuh maksudnya orang Yunani ya adik-adik. Karena waktu itu orang Yunani itu baru istilahnya baru mengenal Tuhan lah. Sebelumnya mereka kan belum mengenal siapa itu Allah gitu kan. Mereka masih menyembah dewa-dewinya mereka gitu. Sedangkan orang Yahudi atau orang Israel nih adik-adik, mereka sudah terlebih dahulu mengenal Allah. Nah orang-orang Yahudi yang sudah lebih dahulu mengenal Allah, juga sudah lebih dahulu mereka mengenal yang namanya hukum Taurat, terus melaksanakan adat istiadat orang Yahudi seperti disunat dan lain sebagainya. Nah mereka nih adik-adik, orang Yahudi ini merasa diri mereka lebih eksklusif nih adik-adik, lebih dekat lah istilahnya gitu dengan Allah, dan merasa bahwa orang-orang yang bukan Yahudi atau bukan berasal dari antara mereka nih, itu adalah orang-orang yang jauh dari Allah dan yang tidak mengenal Allah. Apaan sih kamu, kan kamu nggak, sebelumnya belum kenal sama Allah, sebelumnya nggak pernah melakukan perintah-perintahnya Dia, sebelumnya kamu belum mengenal tuh apa sih yang namanya hukum Taurat, terus kamu juga nggak disunat dan lain sebagainya nih. Jadi mereka merasa nih adik-adik, orang Yahudi itu merasa bahwa diri mereka tuh di atas orang-orang yang non-Yahudi, karena mereka merasa bahwa diri mereka sudah lebih dahulu mengenal dan dekat dengan Allah nih. Tapi adik-adik, setelah Yesus datang, terus kemudian Ia disalib gitu. Nah, dalam penyalipannya ini, Dia itu setelah Dia mati di kayu salib dan kemudian bangkit itu, Dia ada satu hal nih adik-adik yang Dia lakukan. Dia itu menghancurkan tembok pemisah antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Gimana tuh Kak maksudnya memecah atau menghancurkan tembok pemisah itu? Jadi gini adik-adik, kan tadinya kan ada dua kubu nih, kubu orang Yahudi dan kubu orang non-Yahudi, yang tadi kakak udah jelasin. Yang satu menganggap diri mereka lebih baik dan segala macam. Yang satu menganggap diri mereka, oh ya saya masih atau saya orang pendatang nih, saya orang asing nih yang belum mengenal Allah. Nah tapi adik-adik, Tuhan Yesus itu mendamaikan kedua belah pihak ini dan menjadikan mereka kawan sewarga. Gimana tuh Kak maksudnya kawan sewarga? Nah jadi tuh adik-adik, sudah tidak ada lagi yang namanya orang Yahudi atau orang non-Yahudi, atau mungkin dulu waktu di perjanjian lama ada istilahnya umat pilihan Tuhan yang merujuk kepada bangsa Israel. Nah sekarang tuh semuanya udah sama adik-adik, mau orang Yahudi kek, mau orang non-Yahudi kek, mau orang Israel kek, mau orang non-Israel kek, semuanya adalah anak-anak Tuhan. Mau kalian, mau kakak, mau teman-teman kalian, atau mau orang tua kalian, semuanya sama adik-adik, semuanya itu merupakan anak Tuhan atau anak Allah. Nah adik-adik, apakah perbedaan, meskipun mereka sudah kawan sewarga gitu ya, meskipun mereka sudah satu di dalam Kristus gitu ya, tapi apakah mereka masih memiliki perbedaan? Tentu saja ya adik-adik, perbedaan itu tidak akan bisa hilang. Nah makanya nih, di tema kita minggu ini, kita satu keluarga dalam Kristus adalah menunjukkan bahwa meskipun kita berbeda-beda nih, meskipun kita punya perilaku yang berbeda, meskipun kita punya warna kulit yang berbeda, kita memiliki sikap yang berbeda, tapi kita masih ada satu di dalam Kristus. Nah adik-adik, dulu juga kan sebelum Tuhan Yesus disalib dan sebelum Ia menjadikan orang non-Yahudi dan orang Yahudi sebagai sewarga gitu ya, kawan sewarga gitu ya,
orang Yahudi dulu berpikir bahwa orang non-Yahudi itu atau orang asing itu, kenapa mereka dianggap asing atau jauh dari Allah? Karena mereka tidak melaksanakan hukum Taurat kan adik-adik. Sedangkan orang Yahudi itu mereka sudah terlebih dahulu mengenal dan melaksanakan hukum Taurat. Nah, tetapi adik-adik, setelah Yesus mati di kayu salib dan kemudian bangkit, ia telah menggenapi hukum Taurat itu, sehingga orang yang selamat itu bukan karena perbuatan mereka atau bukan karena mereka melaksanakan hukum Taurat, tetapi karena Tuhan sudah memberikan anugerah kepada mereka. Nah, terus gimana nih Kak dengan nasib hukum Taurat ini? Nah, hukum Taurat itu tetap akan dijalankan adik-adik, tetapi menjadi bukan sebagai tiket masuk kita untuk selamat, tetapi untuk menjadi suatu pedoman. Jadi gimana sih cara kita berlaku, gimana sih cara kita berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari ini sebagai orang Kristen yang baik. Nah, itu kita bisa lihat tuh, dan kita bisa melakukan dalam hukum Taurat. Oke adik-adik, pernah gak sih adik-adik merasa dikotak-kotakan atau dibeda-bedakan gitu? Entah dimanapun itu ya, misalkan di sekolah, atau di dalam keluarga mungkin, atau mungkin juga bisa jadi di gereja. Kalian pernah gak sih merasa bahwa diri kalian berbeda dan kalian menjadi merasa terasingkan atau merasa dikotak-kotakan atau merasa dibeda-bedakan gitu? Mungkin dari antara kalian ada ya yang pernah mengalami hal seperti itu adik-adik. Kakak juga pernah. Nah, tapi nih adik-adik, kita tidak perlu sedih nih adik-adik, karena tadi yang sudah kakak bilang, kita semua itu satu di dalam Tuhan, tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, kalau misalkan nih kita juga melihat ada orang lain yang berbeda dari kita, nah itu tidak apa-apa adik-adik. Perbedaan itu akan tetap selalu ada, karena ibaratnya gini, dalam satu keluarga nih ya, ada orang tua, ada anak, ada kakak, ada abang, ada adik. Nah, yang kakak, abang, adik ini aja nih, meskipun mereka dalam satu keluarga tuh, mereka aja bisa berbeda-beda perilakunya, berbeda-beda sifatnya gitu kan ya. Misalkan si adik nih dia lemah lembut hatinya, sedangkan si kakak ini dia lebih tegas, lebih berani gitu kan ya adik-adik. Nah, mungkin saja nih si kakak dan si adik ini dalam kehidupan sehari-hari mereka mengalami yang namanya kesulitan nih adik-adik untuk tetap satu dan menjaga, wah kita gak bisa berantem nih, kita gak boleh berantem. Mungkin itu sulit ya adik-adik karena perbedaan perilaku dari antara keduanya nih adik-adik. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasi perbedaan itu adik-adik, itu yang penting. Jadi misalkan kakaknya nih tadi yang lebih berani dan lebih tegas, terus nanti adiknya yang lebih lemah lembut. Nah, si kakak ini bisa mencoba mencari cara gimana nih supaya misalkan adiknya berbuat kesalahan, gimana ya cara saya menegur adik saya ini tapi tanpa menyakiti dia. Atau si adik ini kalau misalkan kakaknya melakukan sesuatu kesalahan nih, gimana ya caranya agar bisa memberitahu dia tanpa dia nih marah-marah nih, tanpa dia merasa bahwa oh kan saya yang benar, kenapa kamu nyalain saya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang penting adik-adik. Nah, tadi nih seperti yang orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang tadi yang sudah dipersatukan nih, itu mereka juga ada perbedaan di antara mereka adik-adik. Tetapi gimana yang paling penting tadi kakak bilang, gimana caranya kita mengatasi perbedaan-perbedaan itu, karena perbedaan itu gak mungkin hilang adik-adik. Nah, gimana caranya kita bisa menciptakan kedamaian dalam perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, itu bisa banyak cara ya adik-adik, gimana tergantung adik-adik menyikapinya. Nah, hal yang lainnya nih adik-adik, tadi dalam perbedaan itu nih adik-adik,
kita juga gak boleh merasa bahwa diri kita tuh eksklusif atau diri kita tuh di atas orang lain, atau kita merasa diri kita yang paling benar, yang orang lain salah, atau yang lain-lain tuh ya pokoknya di bawah kita lah gitu adik-adik. Kita itu menyikapi perbedaan itu, bahwa kita itu meskipun berbeda-beda tetapi kita tuh setara adik-adik. Kita dengan kelebihan kita dan kekurangan kita, orang lain dengan kelebihan mereka dan kekurangan mereka, itu kita tetapi tetap satu di dalam Kristus adik-adik. Jadi gimana cara kita saling melengkapi kelemahan dan perbedaan itu, tetapi bisa terus damai dan terus memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, untuk kreativitasnya nih, kakak punya kreativitas untuk adik-adik untuk mengcover lagu Kita Satu Keluarga Dalam Kristus. Nah, untuk covernya sendiri bisa, untuk cover lagunya ini kalian bisa menyanyi sendiri atau juga bisa menyanyi bersama keluarga. Bisa sama adik, bisa sama kakak, terserah kalian, bebas. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya firman yang kami dengar Tuhan, tidak hanya kami dengar saja tetapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kami berbeda Tuhan dengan yang lainnya Tuhan Yesus, tetapi biarlah dalam perbedaan ini Tuhan Yesus, kami bisa tetap memuliakan nama-Mu, karena kami sadar Tuhan bahwa kami ini sama-sama anak Tuhan dan kami satu keluarga di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagaimana dengan firman Tuhannya adik-adik? Semoga diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita mau meresponi firman Tuhan, kita menyanyikan kembali lagu yang tadi baru kita pelajari, Satukan Kami.
setiap adik-adik dan guru sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Maret. Semoga Tuhan memberkati apapun yang kalian lakukan. Kita menyanyikan lagu Happy Birthday. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.